Video ini dimaksudkan untuk membantu peserta kursus pradoktor yang diadakan bulan yang lalu untuk menyelesaikan atau melanjutkan penulisan proposal atau pra-proposal yang sudah dimulai bulan yang lalu. Pra-proposal ini harus dilampirkan pada waktu mendaftar masuk Prodi S3 FKUGM dan akan digunakan oleh pengurus Prodi S3 FKUGM untuk mempertimbangkan kelayakan proposal penelitiannya dan untuk menyusun tim pembimbing. Proposal yang sesungguhnya baru dibuat ketika calon mahasiswa telah diterima ke dalam program pendidikan S3 dan dibuat bersama-sama dengan tim pembimbingnya. Dan target yang ingin dicapai oleh pelatihan membuat pra-proposal ini adalah supaya peserta kursus ini dapat membuat disertasi yang luar biasa atau yang exceptional, bukan yang sekedar lulus atau dia dapat diterima. Dan disertasi yang luar biasa menunjukkan 3 ciri utama. Yang pertama, disertasi tersebut akan memecahkan masalah aktual, artinya masalah yang nyata, masalah yang terkini, yang dirasakan atau yang dialami sekarang. Baik itu masalah praktis maupun masalah penelitian. Masalah praktis ini dihadapi oleh para praktisi di lapangan atau di klinik atau di laboratorium. Sedangkan mahasiswa Prodi S3 nanti akan menghadapi masalah penelitian. Yang kedua, disertasi yang luar biasa menunjukkan ciri mengembangkan teori-teori yang progresif, bukan teori-teori yang sudah tidak ada proposisi-proposisi yang dapat digugurkan, namun teori yang proposisinya masih berkembang. Kemudian yang ketiga, disertasi yang luar biasa itu layak dipublikasi. Nah, ketiga ciri ini akan dibahas secara lebih detail dan akan dibahas melalui 3 bagian video atau 3 sesi dari video ini. Kita akan mulai dengan sesi yang pertama, yaitu mengenai masalah praktis dan masalah penelitian. Sebelumnya kita akan membahas dulu alur identifikasi masalah penelitian atau kaitan antara masalah praktis dengan masalah penelitian. Mula-mula ada masalah praktis atau sering disebut sebagai topik yang dibawa oleh calon mahasiswa. Dari masalah praktis atau topik ini, kita dapat mengidentifikasi kata-kata kunci. Dan dengan kata-kata kunci ini, kita dapat mencari makalah sistematik review atau telah sistematik melalui mesin-mesin pencari di internet. Kemudian dari kesimpulan atau dalam kesimpulan dari makalah telah sistematik dapat diidentifikasi masalah penelitian. Dan karena makalah review sistematik ini terbit beberapa tahun yang lalu, atau walaupun tahun 2013 atau 2014, namun biasanya makalah-makalah empirik yang ditelah itu sudah berusia paling muda itu 2 tahun sebelumnya. Jadi setelah itu akan ada banyak laporan-laporan penelitian replikasi yang baru. Jadi perlu diupdate melalui telah pustaka sistematik review kalau bisa, karena ini cukup sulit, atau telah
pustaka naratif. Paling tidak masing-masing pustaka penelitian empirik di critical appraisal. Kemudian dari sini akan terungkap bahwa masalah penelitiannya mungkin perlu diupdate. Nah, dari masalah penelitian ini kita kemudian dapat berkembang terus memperbaiki atau menulis bab 1, kemudian melanjut ke bab-bab yang lain dari proposal penelitian. Nah, masalah praktis ini maksudnya adalah masalah kesenjangan di klinik, di lab, atau di lapangan. Sebagai contoh, misalnya di lab, ada kesenjangan yang berikut. Misalnya, screening diabetes mellitus pada kehamilan tidak banyak dilakukan. Idealnya dilakukan secara rutin, tetapi kenyataan di lab suatu rumah sakit atau di lab komersial lain, screening diabetes mellitus kurang begitu populer atau kurang begitu dimanfaatkan. Kemudian ada kesenjangan yang lain bahwa prevalensi makrosomia atau bayi yang kelebihan berat badan atau terlalu besar meningkat. Idealnya memang tidak ada yang lahir dengan berat badan berlebih atau ukuran badan yang berlebih. Contoh lain lagi, di klinik mungkin kita menjumpai kesenjangan berikut bahwa intervensi farmakologik dan non-farmakologik untuk menangani obesitas kurang menunjukkan hasil. Idealnya hasilnya maksimal atau efikasius intervensinya. Contoh lain lagi di lapangan, misalnya ada program peningkatan kesehatan di sekolah yang idealnya menunjukkan hasil yang berdaya guna atau efikasius dalam hal meningkatkan perilaku kesehatan dan juga status kesehatan dari anak-anak sekolah. Tapi kenyataannya mungkin yang dijumpai di lapangan bahwa program ini kurang berhasil. Jadi ini yang kita maksudkan dengan masalah praktis, yaitu masalah kesenjangan antara yang ideal dengan kenyataan yang dijumpai oleh para praktisi. Dari masalah praktis ini atau topik ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa kata kunci. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang digunakan untuk mencari informasi lebih lanjut. Dalam hal ini untuk mencari informasi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai hal yang sama, mengenai topik yang sama. Dan makalah sistematik dapat ditemukan dengan menggunakan kata-kata kunci ini. Sebagai contoh misalnya dalam hal masalah di lapangan tadi, masalah praktis di lapangan, mengenai program peningkatan kesehatan di sekolah dan status kesehatan remaja, kata-kata kuncinya mungkin 1, school health, kemudian yang kedua youth, yang ketiga health status. Ini kita terpaksa menggunakan bahasa Inggris karena mesin-mesin mencari makalah-makalah telah sistematik ini hanya dapat menangkap kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya makalah yang membuat telah empirik ini dapat kita cari di website atau situs jejaring yang khusus untuk systematic review atau telah systematic review. Dan misalnya kita menggunakan website yang disediakan oleh McMaster University di Hamilton, Kanada, oleh suatu tim yang menamakan dirinya Health Evidence. Dan misalnya kata-kata kunci itu kita masukkan di dalam kotak pencari dari website tersebut. Tapi selain Health Evidence, ada situs-situs jaring yang lain. Misalnya
EPPI Center. Nanti dapat dicoba untuk diakses melalui alamat website yang ada di PowerPoint atau di lampiran. Kemudian juga ada ECU, dan yang terkenal ini Cochrane. Cochrane ini ada yang khusus untuk public health, ada yang untuk bidang-bidang yang lain. Kemudian ada majalah yang khusus berisi systematic reviews, baik yang berupa penelitian maupun yang masih berupa proposal atau protokol. Juga bisa dicari di website-nya mereka. Dan dengan sendirinya yang kita cari adalah makalah systematic review yang bermutu dan yang terkini, seterkini mungkin. Dan ada bantuan dari pialang-pialang pengetahuan atau organisasi pialang pengetahuan yang sudah saya sebutkan contohnya tadi, misalnya health evidence ini, atau kita bisa langsung mencari di jurnal yang terkait, misalnya untuk topik obesitas tadi, atau status kesehatan yang kurang optimal bagi baik remaja maupun ibu hamil, kita misalnya dapat langsung menuju jurnal yang namanya obesity, BMC obesity, atau ada jurnal yang khusus untuk penyakit kardiovaskuler. Jadi semua yang terkait dengan obesitas. Kemudian di dalam kotak pencarinya kita dapat ketik review of reviews. Jadi ada khusus orang-orang atau makalah-makalah yang melaporkan telaah sistematik yang tujuannya untuk menilai apakah telah sistematik yang bersangkutan itu bermutu atau tidak. Dan kenapa kita ingin mencari telah sistematik review yang terkini, karena mungkin kalau terlalu awal tahun terbitnya terlalu awal, sudah ada tambahan banyak makalah-makalah empirik yang berikut, jadi harus diupdate. Biasanya diupdate setiap setengah tahun atau setiap tahun tergantung dari pentingnya topik. Dan juga ada sistem untuk surveillance, apakah sudah waktunya untuk mengupdate suatu systematic review. Sebagai contoh, health evidence ini banyak yang terlalu kuno, tahun 1900 sekian atau awal tahun 2000, yang sebenarnya sudah jauh ketinggalan. Lebih terkini adalah yang dapat dijumpai di Cochrane website. Nah, misalnya kita ketik kata kunci tadi, school health, youth, dan health status dalam kotak cari dari health evidence, maka akan muncul 30 makalah systemic review. Dan misalnya kita pilih salah satu yang judulnya School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents age 6 to 18. Ini yang ditulis oleh Dobbins dan kawan-kawan pada tahun 2013 dan dinilai oleh pialang pengetahuan atau health evidence tadi sebagai systematic review yang kuat, yang valid, yang berbobot, yang bermutu. Dan mereka mempunyai suatu formulir atau sistem penilaian untuk menilai makalah systematic review. Dan secara kebetulan Bu Dobbins ini seorang perawat yang memimpin atau yang memprakarsai organisasi ini. Jadi saudara dapat mencari di internet, khususnya di health evidence ini, format atau checklist yang mereka pakai untuk menilai suatu makalah systematic review. Kemudian kita baca makalah systematic review ini dan komentar yang dibuat oleh pialang pengetahuan. Nah, misalnya
yang dari Dobbins tadi, mereka menyimpulkan bahwa peneliti-peneliti terdahulu membuat kesimpulan yang kurang valid tentang keberhasilan program kesehatan sekolah. Jadi mereka makalah-makalah empirik, penulis-penulisnya meneliti tentang daya guna dari program kesehatan di sekolah, kemudian dirangkum oleh Dobbins dan kawan-kawan untuk mengumpulkan bukti tentang keberhasilan intervensi-intervensi yang berbasis sekolah yang dilaporkan dalam makalah-makalah sampai Oktober 2011. Jadi dapat dipahami sejak tahun 2011 bulan Oktober itu sampai sekarang kemungkinan besar ada banyak penelitian-penelitian mengenai hal yang sama yang lebih valid mungkin. Dan yang khusus dikumpulkan adalah makalah-makalah empirik yang meneliti hubungan antara intervensi-intervensi berbasis sekolah ini dengan kegiatan fisik dan kebugaran fisik dari anak-anak dan remaja. Dari kesimpulan yang mereka buat, nanti kita dapat menemukan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian maksudnya adalah masalah yang dihadapi oleh para peneliti yang terdahulu, peneliti sebelumnya. Dan ini merupakan penyimpulan tentang dukungan terhadap hipotesis penelitian yang kurang valid. Jadi misalnya mereka mengatakan data dari penelitian mereka mendukung hipotesis penelitian, tapi sebenarnya kesimpulannya tidak logis karena ada masalah dalam kerangka konsep atau ada masalah dalam rancangan penelitiannya atau kedua-duanya. Jadi peneliti yang berikut mempunyai tugas untuk memperbaiki kesimpulan ini atau meningkatkan validitas dari kesimpulan dengan membuat kerangka konsep yang lebih baik atau rancangan penelitian yang lebih valid atau yang lebih kuat. Dan yang dikumpulkan oleh Dobbins dan kawan-kawan adalah semua laporan penelitian empirik yang meneliti kegiatan kesehatan sekolah yang terutama berisi kegiatan promosi kesehatan dan dilaksanakan minimal 12 minggu oleh staf dari sekolah, jadi bukan oleh staf dari puskesmas atau dari klinik, jadi non-dokter, bukan. Yang meneliti adalah mereka yang non-dokter atau yang melaksanakan kegiatan itu. Kemudian sebagai keluaran dari intervensi ada dua macam, yaitu keluaran primer berupa frekuensi dan lama kegiatan fisik di sekolah. Jadi dianggap berhasil kalau frekuensi dan lama kegiatan fisik bertambah. Kemudian ada indikator lain yaitu lama menonton TV. Jadi diharapkan masing-masing siswa akan lebih sedikit menonton TV dan lebih banyak waktu yang akan dipakai untuk kegiatan fisik. Kemudian ada keluaran sekunder berupa tekanan darah, sistolik dan diastolik, kemudian kadar kolesterol darah, indeks massa tubuh, kemudian VO max yaitu konsumsi maksimum oksigen atau kebugaran maksimum, kapasitas kebugaran maksimum, dan frekuensi denyut nadi. Nah, kesimpulannya dari semua penelitian yang dirangkum sampai Oktober tahun 2008 tadi, yaitu bukti menunjukkan bahwa intervensi kegiatan fisik mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku dan hanya satu keluaran sekunder yaitu VO max. Jadi tidak ada pengaruh terhadap indikator-indikator status kesehatan yang lain. Itu pun pengaruhnya kecil dan ada bias. Jadi ada peluang sekarang bagi peneliti yang selanjutnya atau bagi calon mahasiswa S3
untuk meneliti lebih lanjut, terutama dengan periode yang lebih lama. Jadi untuk dilihat apakah intervensi-intervensi kegiatan sekolah ini akan berpengaruh atau tidak terhadap kegiatan fisik dan status kesehatan. Jadi ini yang merupakan masalah bagi peneliti yang berikut. Mungkin kita bisa tulis masalah penelitiannya sebagai berikut. Dan biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Apakah program kesehatan sekolah berhubungan atau juga bisa digunakan kata berpengaruh terhadap perilaku sehat dan status kesehatan anak dan remaja? Nah, kita perlu memperhatikan kalau kita menggunakan kata berhubungan, ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan penelitian korelasi. Sedangkan kalau kita menggunakan kata berpengaruh, kita akan melakukan penelitian kausasi. Kausasi ini mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama adalah korelasi yang kuat, tapi di samping itu ada persyaratan yang lain. Hubungannya harus konsisten, hubungannya harus spesifik, penyebab harus jelas mendahului akibat, dan ada hubungan antara peningkatan dosis pada intervensi dengan peningkatan pengaruh atau peningkatan pada akibat dan sebagainya. Makin banyak dari kriteria ini dipenuhi, makin kuat kesimpulan hubungan sebab akibat. Jadi biasanya yang akan diteliti itu sebatas korelasi yang kuat. Dan dari sini pun kita sudah bisa menduga bahwa ada masalah dalam hal kerangka konsep, karena satu, masalah definisi operasional dari konsep-konsep seperti program kesehatan sekolah. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan program ini, isinya apa, bentuknya seperti apa. Juga ada masalah pada konsep-konsep seperti perilaku sehat dan status kesehatan. Jadi ini dapat berpengaruh pada kesimpulan. Coba kita ulang sedikit flow atau alur dari masalah praktis yang ditemukan di lapangan, di lab atau di klinik, atau yang menginspirasi calon mahasiswa doktor ini. Dari masalah praktis atau topik ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa kata kunci, kemudian dengan kata-kata kunci ini kita mencari systematic review yang terdahulu. Kalau bisa systematic review yang bermutu dan yang terkini. Kalau sudah terlalu lama, ada kemungkinan harus banyak updatingnya. Dan ini yang akan dipakai untuk merumuskan masalah penelitian awal. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mengupdate telah pustaka dan mengupdate masalah penelitian. Begitu kita sudah mempunyai masalah penelitian yang mantap, kita dapat menulis atau melengkapi bagian-bagian yang lain dari bab 1. Kemudian juga kita dapat menulis bab 2, bab 3, dan menyelesaikan proposal ini. Mengenai bab 2 dan bab 3 akan kita bicarakan di sesi yang berikut. Nah, mengenai bagian yang lain dari bab 1, yang tadi sudah dibahas adalah masalah penelitian, dan ini memang titik terpenting, bagian yang paling penting dari seluruh proposal. Karena berpangkal dari masalah penelitian ini, kemudian kita dapat menulis dan melengkapi bagian-bagian yang lain. Jadi ada latar belakang yang mendahului ini karena fungsinya mengantar ke masalah penelitian, mengantar pembaca, memperkenalkan pembaca ke masalah penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Coba kita bahas
satu persatu secara singkat ini. Latar belakang ada dua, yaitu latar belakang tentang masalah penelitiannya atau dari masalah penelitiannya, yaitu berupa deskripsi tentang systematic review yang telah dilakukan sebelumnya atau yang terdahulu. Systematic review dari penelitian-penelitian empirik, dan kalau kebetulan ada juga systematic review dari teori-teori yang bersangkutan, ini juga bisa dimasukkan. Jadi banyak yang bisa diceritakan tentang systematic review ini. Metode yang dipakai, makalah-makalah yang dijaring, mau jangka waktu yang mana, kemudian kriteria inklusinya, kemudian disaring, cara menilai mutu dari masing-masing makalah, kemudian bagaimana merangkumnya, menyimpulkan, dan kemudian mempublikasi. Kemudian ditulis latar belakang dari unit analisis. Nah, istilah ini akan banyak digunakan dalam proposal. Maksudnya adalah unit yang diteliti, karena nanti ada unit pengamatan. Jadi unit analisis ini yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep tadi. Misalnya ada konsep program kesehatan di sekolah, kemudian ada konsep status kesehatan, dan kemudian ada konsep perilaku atau kegiatan fisik. Nah, ini berlaku untuk unit analisisnya. Tetapi unit pengamatannya untuk masing-masing konsep ini bisa berbeda-beda, bisa dari catatan di sekolah, bisa dari para guru atau petugas yang lain, bisa dari murid sendiri atau orang tuanya. Jadi unit analisis ini adalah unit yang diteliti, dan di latar belakang kita perlu memperkenalkan unit analisis ini kepada pembaca atau penguji. Jadi berisi deskripsi tentang orang atau benda yang diteliti, atau tempat, atau suatu interval waktu. Jadi macam-macam tempat, benda, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai unit analisis. Kemudian tujuan penelitian, maksudnya bukan tujuan akhir, tetapi maksud apa yang ingin dilakukan oleh si peneliti untuk menjawab masalah penelitian tadi. Kita ingat tadi rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara program kesehatan sekolah dengan perilaku sehat berupa kegiatan fisik terutama, dan perilaku sedentari, perilaku santai, dan status kesehatan. Nah, kita dapat memberi simbol program kesehatan sekolah dengan X, dan keluarannya yang tadi keluaran sekunder dan primer dengan simbol Y atau I. Jadi sebenarnya peneliti mempertanyakan apa memang betul ada hubungan antara X dan Y. Nah, sekarang di bagian C, bagian tujuan penelitian, si penyusun proposal ini harus menunjukkan atau menulis bagaimana caranya ia akan menjawab masalah penelitian itu. Sebagai contoh, misalnya si peneliti akan mengidentifikasi konstruk-konstruk yang lebih valid tentang program kesehatan sekolah atau X dan keluarannya atau Y. Dan lebih valid maksudnya di sini lebih berbobot atau lebih lebih punya otoritas. Nah, menurut siapa? Yaitu menurut para ahli atau berdasarkan data empirik. Kemudian si peneliti juga bermaksud mengidentifikasi konstruk-konstruk yang memoderasi hubungan X dan Y. Jadi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Kemudian yang ketiga, si peneliti ingin mengidentifikasi konstruk yang menjelaskan mekanisme hubungan X dan Y. Kemudian yang keempat, dia ingin menggunakan rancangan eksperimental murni untuk mengetahui hubungan X dan Y dengan jarak waktu yang lebih panjang, karena yang tadi batasannya 12 minggu, tapi disarankan oleh para penelaah sistematik supaya diteliti
untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan mengapa dia ingin menggunakan rancangan eksperimental murni? Karena telah yang di makalah-makalah yang ditelaah tadi, yang diperiksa hanya mereka yang menggunakan rancangan eksperimental murni. Dan ini memang rancangan yang kuat karena dapat mengendalikan banyak variabel-variabel perancu atau variabel-variabel confounding. Jadi jangan sampai kita peneliti berikut malah menggunakan rancangan yang lebih lemah. Kemudian ada istilah konstruk di sini. Konstruk di sini maksudnya konsep juga sama, tetapi sudah dikonstruksi, sudah ada strukturnya. Berarti sudah ada nama yang baku, ada definisi operasionalnya, ada dimensi-dimensinya, ada variabel-variabelnya dan item-itemnya dan seterusnya. Jadi ini tujuan penelitiannya. Sekali lagi ini maksudnya apa yang ingin dilakukan oleh si peneliti untuk menjawab masalah penelitian. Dan kalau kita perhatikan semua mulai dengan kata kerja. Kemudian mengenai manfaat, karena masalah penelitian terutama untuk memperkuat atau mengembangkan teori, jadi kita dapat menulis bagaimana penelitian yang diusulkan akan memperbaiki kerangka konsep dengan rancangan yang lebih valid. Ini yang akan kita bahas nanti di sesi kedua. Kemudian karena berangkatnya dari suatu masalah kesenjangan atau masalah praktis, jadi diharapkan hasil dari penelitian bisa ikut menyumbang untuk menyelesaikan masalah kesenjangan. Masalah praktis ini lebih komprehensif, lebih luas jika ingin dipecahkan, dan untuk memecahkannya diperlukan masukan dari penelitian-penelitian di berbagai sektor. Jadi jauh lebih rumit masalah praktis. Masalah penelitian lebih terfokus pada suatu bagian kecil dari masalah praktis. Kemudian ada bagian yang sedikit aneh, yaitu keaslian penelitian, karena sebenarnya lawan dari asli adalah palsu. Sedangkan setiap mahasiswa S3, S2, dan S1 sudah disumpah atau sudah berjanji tidak akan melakukan pemalsuan, dan ada formulir khusus yang dipakai untuk menandatangani. Jadi mungkin maksudnya apa yang orisinil dari si peneliti. Jadi kalau si peneliti ingin penelitian yang aktual, yang orisinil dari si peneliti itu dengan sendirinya harus melebihi penelitian yang terkini. Jadi apa yang dapat diperbaiki oleh peneliti yang sekarang dalam hal kerangka konsep atau dalam hal rancangan atau kedua-duanya. Dan kalau bisa penelitian ini mereplikasi penelitian yang paling terkini. Jadi setelah diupdate dari sejak systematic review yang terakhir, kemudian mungkin sudah ada peneliti lain yang mengadakan perbaikan, kemudian kita yang melanjutkan yang akan mereplikasi. Mereplikasi artinya secara harfiah itu melipat kembali, jadi tidak menjiplak. Dan replikasi ini juga ada replikasi yang eksak, atau nama lainnya penelitian imitasi, yang sebenarnya juga sah saja karena dilakukan sendiri hanya oleh si peneliti yang sekarang ini. Kerangka konsep dan rancangannya sama dengan penelitian sebelumnya. Tapi kalau ada yang orisinil dari penelitian sekarang, dalam salah satu dari kedua hal tadi, itu kerangka konsep dan atau rancangan penelitian atau keduanya, maka dapat ditulis di dalam bagian ini apa yang asli dari orang ini. Jadi ini keseluruhan dari bab 1, dan sekali lagi kita dapat menulis bagian-bagian yang lengkap dari bab 1 ini kalau masalah penelitiannya sudah jelas. Dan masalah penelitian yang jelas, yang aktual, yang terkini ini dapat diperoleh
melalui memeriksa telah-telah sistematik.